Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa mengikuti pelajaran Al-Quran hadis ini ya. Anak bapak semuanya, bagaimana kabarnya semuanya di rumah? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, bapak punya pesan buat anak-anak bapak semuanya, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Cuci tangan, pakai maskernya bila keluar rumah, dan tetap jaga jarak dengan orang lain ya. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran, lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Kita baca doa yang Pak pimpin, kalian mengikutinya ya semuanya. Baiklah, kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita belajar tentang Al-Quran hadis. Di sini di kelas 3, Bapak yang mengajarkan kalian untuk pelajaran Al-Quran hadis. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran pertama kita, itu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kompetensi ini sekitarnya apa yang kita tuju lah, apa yang harus kita capai di pembelajaran ini, apa aja Bapak akan jelaskan. Pertama yaitu kompetensinya memahami dan menjalankan serta mengamalkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dalam kegiatan belajar kali ini memintakan untuk bisa memahami, menjalankan serta mengamalkan apa-apa yang ada terkandung dalam surah Al-Fatihah. Dan tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan hafal surah Al-Fatihah serta artinya. Kedua, siswa dapat membiasakan membaca surah Al-Fatihah di dalam dan di luar sholat. Inilah beberapa hal yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Setelah sebelumnya kita sudah masuk materi kita, yaitu membaca materi kita pada pagi hari ini, surah Al-Fatihah. Baiklah, sebelumnya kita baca surah bersama-sama, surah Al-Fatihah ini. Baiklah, Bapak baca dulu, nanti kalian baca ya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Fatihah. Di sini sebelum kita lebih lanjut pembahasannya, ayo kita mengenal surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apa sih? Bagaimana? Kita harus kenal dulu. Pertama, surah Al-Fatihah itu surah pertama dalam Al-Quran. Ingat ya, surah Al-Fatihah adalah urutan pertama dalam Al-Quran. Jadi kalau kalian
membuka Al-Quran, surah yang pertama kali kalian temukan adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Ingat ya, jumlah ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah itu ada 7, dan surat ini merupakan surah Makkiyah. Kenapa surah Makkiyah? Karena surah ini diturunkan di kota Mekah dan sebelumnya Nabi hijrah ke Madinah. Al-Fatihah artinya pembuka. Jadi Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Pembuka dari sesuatu, Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah, surah yang pertama turun secara lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Jadi surah Al-Fatihah ini turunnya nggak pakai ayat pertama dulu, ayat kedua dulu, tidak, langsung lengkap dari ayat 1 sampai ayat 7. Ada beberapa surah yang seperti itu juga, tapi yang dalam urutan pertamanya surat yang turun secara utuh dan secara lengkap itu yaitu surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah dibaca 17 kali dalam sehari semalam. Jadi kita membaca surah Al-Fatihah ini ada sebanyak 17 kali sehari semalam itu, yaitu di sholat 5 waktu, pada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, di situ kalian membaca surah Al-Fatihah itu sebanyak 17 kali dalam sehari semalam. Setelah kita sudah mengenal surah Al-Fatihah tadi, sekarang kita harus tahu apa sih isi kandungan dalam surah Al-Fatihah itu. Baiklah, kita lihat di sini. Yang pertama itu surah Al-Fatihah mempunyai nama lain. Jadi surah Al-Fatihah, nama surahnya itu bukan surah Al-Fatihah saja, dia mempunyai nama lain. Di antaranya ada Asbul Matsani. Asbul Sani. Apa itu Asbul Matsani? Itu artinya berulang-ulang. Kenapa dibilang berulang-ulang? Karena surah Al-Fatihah ini dibaca 17 kali dalam sholat 5 waktu tersebut. Jadi dia dibaca paling banyak 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat 5 waktu tersebut. Yang kedua ada namanya Ummul Kitab atau Ummul Quran. Artinya induk dari segala kitab yang ada di dunia ini, dan juga merupakan induk dari Al-Quran, surah-surah Al-Quran. Jadi yaitu ketuanya atau ibunya dari surah-surah dalam Al-Quran. Dan ada lagi beberapa isi kandungan surah Al-Fatihah, yaitu pertama keimanan kepada Allah, yaitu bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita itu keimanan, kita kepercayaan itu kepada Allah itu merupakan salah segala puji dan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum-hukum dan pelajaran, yaitu jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ada hukum-hukum Allah yang harus kita patuhi dan harus kita jalankan. Nah, semua dalam itu terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kita jalani, maka kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketiga, kisah para nabi dan kisah umat terdahulu mendapatkan kenikmatan. Kisah umat terdahulu juga menantang kepada Allah. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu juga ada sedikit cerita tentang kisah nabi dan kisah umat terdahulu yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kenikmatan aja, ada juga dari bala dari Allah Subhanahu wa taala karena menentang segala syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kita
isi dari kandungan surah Al-Fatihah. Nah, di sini Bapak juga memberikan sebab bacaan surah Al-Fatihah beserta artinya. Nanti kalian bisa hafalkan ini di rumah. Dan bisa kalian lihat juga di Al-Quran terjemah. Nah, makanya Bapak minta kalian bisa hafal surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah insya Allah kalian sudah hafal semua ya. Nah, sekarang minta mungkin artinya. Jadi kalian bisa hafal beserta artinya ya. Jadi tugasnya di rumah nanti kalian tolong hafalkan surah Al-Fatihah beserta artinya dan kalian videokan hafalan kalian tersebut dan kalian kirim di WA pribadi Bapak ya, bukan di grup. Ingat, di WA pribadi, bukan di grup ya. Baiklah, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Lebih kurangnya mau minta maaf bila ada sesuatu yang kurang jelas atau kurang paham. Silahkan hubungi Bapak, silahkan WA atau chat pribadi Bapak tentang masalah pembelajaran kita pada hari ini. Dan lebih kurangnya mau minta maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.